Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian KIS yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi ini mari kita tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah masih memberikan pada kita ibu-ibu nikmat sehat. Sehingga dengan sehat itu kita bisa menggerakkan tubuh kita, menggerakkan fisik kita dari rumah menuju tempat ini dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Juga tidak kalah pentingnya ibu-ibu, kita masih diberikan nikmat iman. Sehingga dengan iman ini kita masih bersemangat istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan dengan iman ini Allah jaga terus diri kita, ibu-ibu, sehingga kita tetap istiqomah, tetap bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Meskipun suasananya menjelang mendung ya Bu ya. Yang mana kadang-kadang kalau cuacanya mendung itu enaknya di mana Bu? Di rumah. Ngapain Bu? Ya. Buat apa Bu? Ya, sing anget-anget gitu ya Bu ya. Namun ibu-ibu luar biasa ya. Hadir di majelis taklim ini mudah-mudahan ini sebagai taman-taman surga kita di dunia. Dan mudah-mudahan juga Allah masukkan kita kelak di surga yang benar di akhirat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi ini adalah tentang pengaruh keimanan yang gaib bagi seorang muslim. Ini adalah tema tentang akidah. Perlu kita tahu ibu-ibu bahwa keimanan kita terhadap sesuatu yang tidak bisa kita indera atau gaib ini penting sekali untuk kita pahami. Ya. Sebab perkara ini adalah perkara yang sangat vital. Ketika seseorang itu keimanan dengan yang gaibnya itu lemah, ini dampaknya luar biasa bagi ketaatan kita kepada Allah. Dan kita perlu tahu ibu-ibu bahwa yang menggoda seorang muslim di dalam keimanannya kepada yang gaib ini besar sekali. Ya. Yang pertama diantaranya adalah iblis. Di mana iblis itu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, dia enggan. Nah, ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah berfirman,
Wa idkulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah, malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, ya, dan dia tidak mau sujud kepada Adam sehingga dia digolongkan oleh Allah menjadi golongan yang kafir. Yang dimaksud sujud di sini itu adalah bukan sujud ketika kita sholat ibu-ibu, tapi sujudnya adalah untuk menghormati Adam. Ya, nah kita perlu tahu nih, iblis itu siapa sih Bu? Nah ini loh, kita kadang belum bisa bedakan apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis. Kadang-kadang definisi setan yang dalam benak kita itu yang ada di TV, ya enggak Bu? Nah, berarti ini kita korban TV ini ya. Ya. Kalau kita ini mendefinisikan setan yang ada di TV, ya Indonesia mungkin paling banyak setannya ya Bu ya. Saya buka-buka itu macam-macam setan di Indonesia itu ada 70 Bu. Ya, jenengan hafal berapa itu ya? Ya. Nanti kalau bicara setan di negara lain beda lagi. Ya. Kalau di Indonesia itu apa? Ada pocong, ada kuntilanak, ada gendruwo. Apalagi Bu? Yang setan yang cantik apa Bu? Siapa Bu? Si manis jembatan, tak kira jembatan biro. Ya, macam-macam ya. Tadi kalau kita bicara lagi setan di Hongkong apa Bu? Vampir. Kalau bicara setan di Eropa, zombie ya gitu. Dracula. Kalau zaman kecil saya Casper. Nah, lah setan itu apa? Nah ini kata para ulama, setan itu adalah sifat. Sifat yang membangkang kepada Allah itu disebut dengan setan. Dan setan ini, sifat ini bisa menempel kepada jin dan manusia. Nah ini ya. Nah iblis itu siapa? Iblis itu dari kalangan jin yang terkumpul di dalamnya seluruh sifat syaiton. Maka iblis itu termasuk rajanya setan. Makanya kalau ada manusia atau jin kok terkena sifat-sifat ini, maka dia disebut setan. Misalkan ada orang judi, ya kita harus pahamkan sama anak kita, nak, kamu tahu nggak setan itu siapa? Lah itu setan yang lagi judi. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya, jangan kau ikuti seruannya. Justru sekarang itu setannya banyak yang digandrungi. Justru setan sekarang itu banyak yang diidolani ya Bu ya. Contohnya ada konser dangdut gitu ya. Itu sejak jam 1 siang sudah standby di tempat loket ya Bu ya. Untuk bisa membeli karcis. Padahal yang dilihat adalah, nah, jangan saya ngomong dewe ya. Nah, lah niki Ibu. Lah ketika iblis itu enggan untuk sujud kepada Adam, maka terjadilah dialog antara Allah dengan iblis. Allah sampaikan dialog ini di dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Nah, niki. Sampai ayat yang ke-18. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, apa yang menghalangimu? Apa yang menyebabkan kamu untuk tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Jawabnya iblis adalah, qala anna khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Inilah sifat kesombongannya. Jadi kalau ada orang sering mengatakan ana khairum minhu, ya, aku lebih baik dari dia, ini hati-hati. Sifat ini termasuk warisan iblis. Saya lebih baik dari Adam karena engkau ciptakan aku dari api. Dikira api itu bagi dia kan
sangar lah wajahnya. Si jago merah. Ibu-ibu aja kalau masak, kompornya agak, apinya agak nggak normal gitu, takut nggak Bu? Takut. Ya. Apalagi kalau gasnya sampai bunyi banter gitu, ya takut. Dan dia menganggap tanah itu rendah, diinjek-injek, terus apa Bu? Buang kotoran. Padahal kalau dia mau merenung sebentar, justru di dalam tanah itu menyimpan banyak kekayaan alam ya Bu ya. Ada minyak, ada apa lagi Bu? Ya, tambang, ada emas dan lain-lain. Inilah logika dangkalnya iblis. Makanya kalau ada orang kok melawan perintah Allah dengan akalnya, ya dia telah apa Bu? Nuruti atau nuruni sifatnya iblis. Misalkan ada perintah sholatlah kalian. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Dia menganggap, oh sholat kira penting selama akhlakku apik, ya gitu loh. Paham ya Bu ya? Babi haram, dia mengatakan, oh babi itu menurut saya, menurut akal saya. Oh, ini hati-hati. Jadi kalau ada perintah Allah itu ada 3 golongan. Sami'na wa a'tona, atau sami'na wa fakarna, atau sami'na wa asoina. Ketika ada perintah Allah, kita dengar, kami taat, atau kami dengar, kami pikir-pikir dulu, gitu. Kira-kira cocok nggak, nah, gitu loh. Dan yang ketiga parah ini, kami dengar, kami tidak mau mengikuti. Nah, ini. Nah, akhirnya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk turun dari surga. Nah, ini kejadiannya di surga ini. Qala fahbit minha, ayat yang ke-13 surat Al-A'raf ini. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhrus innaka minas saghirin. Hei iblis, kamu turun dari surga. Surga itu tidak pantas bagi golongan sepertimu. Innaka minas saghirin. Kamu keluar dari surga, kamu termasuk golongan yang hina, yang nantinya akan masuk ke dalam neraka. Maka iblis ngomong begini, surat yang ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14 15 ini ya. Tadi 13 ya, Al-A'raf ini ya. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan kau matikan aku ya Allah sampai hari kiamat. Saya terima deh keputusanmu ya Allah. Saya termasuk golongan yang sombong, golongan yang kafir, golongan yang hina yang nanti saya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi saya minta ya Allah, tangguhkan saya ya Allah. Jangan kau matikan aku sampai hari kiamat. Gunanya untuk apa Bu? Menggoda kita. Nah, ini. Kira-kira dikabulkan sama Allah nggak Bu? Dikabulkan. Innaka minal mungdorin. Iblis, kamu termasuk golongan yang ditangguhkan. Nah, niki nggih. Kemudian ayat yang ke-16. Qala fa bima ahwaitani laqaudanna lahum siratal mustaqim. Lah ini Bu, makarnya ini loh. Karena engkau menjadikan aku golongan yang kafir, golongan yang hina yang nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Fa bima ahwaitani laqaudanna lahum. Insyaallah ini. Saya benar-benar saya serius ya Allah akan menghalang-halangi hambamu ya Allah. Nah ini. Jadi kalau kita paham bahasa Arab ya Bu, di sini tuh ada lam taukid, ada nun taukid. Kalau dalam ilmu nahwu tuh, jadi iblisnya pun tenanan nih Bu. Serius, bahkan 2 rius. Kalau mungkin saya upamakan, iblis itu ndak doyan makan, ndak bisa tidur Ibu. Kalau kita masih mau sholat, kalau kita masih mau ngaji, kalau kita masih mau nyekel Quran, kalau kita masih mau taat sama Allah, itu iblis itu nggak suka. Karena dia betul-betul bersemangat sekali untuk goda kita. Apa ibu-ibu yang dihalangi dari kita Bu oleh iblis? Ansirotokal mustaqim, dari jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kebenaran. Nah, tuliskan dulu ya.
Al-A'raf. Ini dialog antara Allah dengan iblis. Ayat yang keberapa? 12 sampai 18. Ini petunjuk dari Allah, ibu-ibu. Kalau kita ini tidak mengerti, bahaya sekali. Ternyata iblis bilang seperti itu. Allah berikan petunjuk kepada kita, ibu-ibu, bagaimana strategi iblis untuk menggoda kita. Lah nanti diantaranya kenapa tujuan saya kita belajar pengaruh iman yang goib dari seorang muslim ini. Penting sekali karena ini menjadi serangan iblis kepada kita semua. Ya. Apa bentuknya ibu-ibu strateginya iblis untuk menggoda kita? Dilihat nih ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. 16 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Arah yang akan diserang ya iblis kepada kita, Bu. Kita diserang oleh iblis dengan 4 arah ini. Kami akan datangi hamba-hambamu, wahai Allah, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Alhamdulillah kita ngaji, Bu, sehingga tahu. Oh ini toh caranya iblis mau menghancurkan kita, mau menyimpangkan kita dari jalan Allah. Kalau kita nggak ngaji itu nggak ngerti ini. Insya Allah ini. Ini petunjuk ini, Ibu. Ternyata iblis menggoda kita punya strategi, punya kurikulum, punya juknis. Sementara kita ini melawan iblis tidak punya strategi, nggak punya kurikulum, nggak punya balasan senjata untuk melawan mereka. Lah ini loh, bahaya sekali. Ya. Dan mudah-mudahan serangan ini kita tidak kena ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Pertama ibu-ibu, dari arah depan. Serangannya dari arah depan. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya dijelaskan, apa godaan iblis kepada kita? Kata beliau, dari arah depan itu maksudnya adalah usakikuhum an akhiratihim. Kami akan buat ragu hamba-hamba Allah ini supaya tidak percaya akhirat. Nah ini serangannya ini Bu. Tidak percaya akhirat. Nah ini tema kita ya Bu ya. Tidak percaya iman dengan yang gaib. Ya. Sehingga nanti kalau kita ini tidak percaya akhirat, waduh, bahaya sekali ini. Dan gejala tidak percaya akhirat itu banyak sekali hari ini. Nah ini. Ya, iman dengan yang gaib itu macam-macamnya banyak. Ya tadi disebutkan kunci-kunci kegaiban itu, ya alam kandungan, alam urusan kematian. Ya. Allah juga gaib, kita nggak pernah lihat Allah. Ya, itu termasuk diserang. Ya, gaib itu apa sih Bu? Gaib itu adalah gaib itu adalah malayakok tahtal hawas. Sesuatu yang tidak bisa kita indera. Baik pendengaran, penglihatan, kemudian penciuman, tidak bisa kita indera. Wala yudriku bibadatil ukul, tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu gaib. Tidak bisa diindera, tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan kita bisa mengetahui yang gaib lewat kabar dari Allah dan Rasulnya. Dari wahyu. Makanya kita nggak boleh ngomong sesuatu yang gaib yang nggak pernah kita dengar, nggak pernah terjangkau oleh akal tanpa adanya dalil. Karena kalau orang nggak mengetahui yang gaib kok tanpa dalil, nah berarti dia telah membuat-buat sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nah ini ya termasuk Allah. Ya, kita bisa tahu Allah itu begini, begitu, mengenal Allah itu lewat Allah sendiri, lewat Qur'annya. Itu saja kita diganggu terus oleh iblis. Dia ngomong gini, orang Islam itu Tuhannya nggak jelas. Oh, gitu, Bu. Sedangkan agama-agama lain Tuhannya jelas. Gitu. Ada replikanya, ada
ada bentuknya. Orang Islam aja nggak jelas. Kalau di masjid nyembahnya tembok bagi mereka yang nggak iman begitu. Gitu. Itu kalau kita baca artikelnya begitu tuh. Ya. Padahal sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu tidak bisa dirasakan. Allah itu ada, keberadaannya bisa dirasakan meskipun tidak bisa kita lihat. Misalkan eh, ibu-ibu dijiwit sama temennya, sakit gak Bu? Saya nggak percaya. Kenapa? Saya nggak pernah lihat wujudnya sakit. Kira-kira ibu tahu nggak sakit itu bentuknya seperti apa Bu? Lingkaran atau segitiga atau lonjong atau tapi ibu merasakan ada rasa sakit nggak? Ada. Ada lagi angin. Ibu bisa ngerasain sepoi-sepoi angin nggak? Tapi ibu pernah lihat wujudnya angin? Listrik pernah lihat Bu listrik alirannya itu? Ini kan sebenarnya benda mati semua. Ini kalau nggak dialir listrik ya nggak akan gerak. Gitu. Bisa kesetrum nggak? Percaya kalau itu ada alirannya ibu-ibu. Tapi kita nggak pernah melihat wujudnya. Lah apalagi Allah yang jelas-jelas cetoilo-ilo menciptakan gunung, laut, adanya perpindahan siang jadi malam, malam jadi siang, adanya hujan, adanya kematian, adanya kehidupan. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Allah menciptakan beberapa makhluknya. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan. Semua diatur. Makannya hewan, nalurinya hewan, diatur oleh Allah. Makanannya manusia, diatur oleh Allah. Kalau hewan itu gak diatur makanannya oleh Allah, gimana itu Bu? Coba kalau hewan itu punya akal. Waduh, ibu-ibu nyimpen iwak bandeng ning omah, kucingnya punya akal, bisa mikir. Gimana Bu? Stres gak Bu? Lho ya bandeng tak dokok kene ilang meneh, dokok kene ilang meneh. Lah wong kucine ngerti kuncine ning ndi kok. Coba kalau kambing sama sapi itu punya akal, Bu. Ketika Idul Adha ngejak tarung sama tukang jagale. Yo kene menyembelih aku, tak sembelih gentin kowe gitu. Kita nggak akan bisa makan gulai, sate. Ya Bu ya, Allah tundukkan semua itu. Bersyukur kita. Rame dunia ini kalau binatang pada berakal semua. Stres kita. Lawang ayam ki lho, ora duwe akal we, cekelane angel kok. Lah engko yen duwe akal meneh, bodho ra iso ngopor. Lah niki nggih Bu nggih. Ini ada yang ngatur. Alhamdulillah kucing maunya itu makanannya ya, apalagi tuh ayam ini. Jadi kalau hewan tuh makanannya terbatas. Kalau manusia terbatas nggak Bu? Ya, manusia kadang ya Allah. Aspalnya dikorupsi kok. Sego doyan aspalnya doyan kok. Itulah manusia. Nah ini ya Bu ya. Ini gaib. Nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Dan sudah begitu Allah berikan naluri ya Bu ya. Lah yang kita maksud adalah tidak percaya dengan akhirat. Ini bahaya bagi kelangsungan akidah kita. Padahal ya gaib itu juga al-hayah mabadal maut. Adanya kehidupan setelah kita mati. Kita itu mati bukan berarti kita itu mati total. Masih melanjutkan perjalanan. Fase berikutnya yaitu alam barzah. Ada sakarot, gaib itu. Ada alam kubur. Alam kubur itu gaib. Ada yang datang ke sini pernah lihat nganu Bu, malaikat pernah dalam kubur? Belum pernah ya. Gaib. Dan kita bisa tahu kenapa di kubur itu ada siksa, ada nikmat. Ya karena hadis Nabi.
Jadi di kubur itu, sakarat juga itu juga adanya rasa sakit. Nabi Muhammad sendiri kan eh, apa itu sampai anaknya ya, siapa itu yang putri Fatimah itu melihat bapaknya kesakitan nggak tega sampai Nabi ngomong begini, wahai Fatimah, insya Allah habis ini bapakmu tuh nggak akan ada sakit selamanya. Jadi Nabi itu kalau mengalami sakrat itu 2 kali lipat dari umatnya. Nabi itu kalau sakit ya Bu ya itu 2 kali lipat dari umatnya. Kalau ibu-ibu pernah merasakan pusing nggak Bu? Rasanya gimana Bu? Nah Nabi itu 2 kalinya loh Bu, Masya Allah. Kita aja sekali saja sudah luar biasa. Dan kebanyakan orang ingin lari dari sakarot. Wajaat sakroti mauti bilhaq dalika makunta min hutahid. Ya, telah datang apa? Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya itulah yang kamu ingin lari darinya. Belum lagi alam kubur. Alam kubur itu Bu, juga ada nikmat, ada siksa. Ya, nikmatnya gimana Bu? Nikmatnya kalau orang bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jadi ketika mayit diletakkan di liang lahat, kita bisa ngomong begini karena ada hadis. Ya, ditinggal oleh para yang takziah itu, datanglah 2 malaikat lalu dia mendudukkan dan bertanya, siapa Robmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Ya. Pertanyaan ini enggak sebagaimana ketika kita tes sekolah. Ya, misalkan, oh tinggal jawab Allah, Nabi kita Muhammad, kitab kita Al-Quran. Tidak semudah di dunia. Jawab pertanyaan ini tergantung ketika kehidupan di dunia itu dekat gak dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran. Kalau dia itu di dunia mengenal Allah, sholatnya kenceng ya Bu ya, puasanya luar biasa, menunaikan ibadah haji, insya Allah dia bisa jawab. Jadi kalau di dunia dia istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, dia akan bisa menjawab pertanyaan itu. Dan itu tafsirannya ada dalam surat Ibrahim Bu, ayat 27. Yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Kalau dia itu kokoh istiqomah mentaati perintah Allah, nanti di kuburan pun juga akan kuat ketika menjawab pertanyaan malaikat. Ketika ditanya siapa nabimu, dia nggak akan bisa jawab kalau dia nggak pernah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Dia tidak mengenal Rasulullah. Begitu pula ditanya apa kitabmu, ketika dia itu di dunia nggak pernah cedak dengan Quran, nggak pernah membacanya, mempelajarinya, ya jangan berharap bisa mengakui kitab itu. Nah kalau dia bisa jawab, nanti dia diperlihatkan oleh malaikat surga sejauh mata memandang. Ya. Kemudian kalau dia orang kafir, nggak bisa jawab pertanyaan, ya bingung gitu ya Bu ya, karena di dunia dia nggak pernah kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Quran, maka dia diperlihatkan neraka sejauh mata memandang. Makanya orang-orang beriman tuh Bu ya, besok di kubur itu dia pingin dang cepat kiamat. Kenapa Bu? Karena dia pingin mendapatkan nikmat yang lebih lezat daripada di kubur. Jadi bayang-bayangannya udah saya pingin itu, saya pingin itu. Beda dengan orang kafir. Ketika dia dikubur itu pinginnya jangan kiamat dulu. Lawang neng kubure sabot atau apa meneh neng neraka sesuk ya gitu. Kemudian Nabi juga pernah ibu-ibu jalan ada 2 kuburan yang sedang diadab. Nah, Nabi itu kan tahu yang gaib karena diberitahu oleh Allah. Lalu Nabi apa itu mengambil ranting yang basah, lalu membagi 2, kemudian menancapkan 2 kuburan itu, ya Bu ya. Lalu Nabi mengatakan la'allahu ayyukhaffifa man lam yaibasa. Mudah-mudahan siksa kuburnya diringankan oleh Allah selama ranting itu masih basah, belum mengering. Berarti azab kubur itu ada. Tapi ini khusus Nabi ya Bu ya. Jadi nanti bukan berarti habis dari pengajian aku tak neng kuburane wong tua aku lah. Jika dahan sing atau dane ditelesi ditancap ke ya kita nggak tahu itu Nabi ya. Kemudian apa penyebabnya orang diadab kubur? Ada 2.
orang yang kencing tapi tidak pernah dibersihkan. Atau orang yang kencing tapi dia tidak pernah ditutupi. Ya, tidak menutup auratnya lah. Nah, ini istitar ya, adamul istitar. Dia tidak membersihkan. Jadi air kencing itu kalau nggak dibersihkan, itu ternyata bahaya, menyebabkan adab kubur. Atau dia kencing tapi dia tidak ditutupi, terbuka ya. Ini banyak nih ya, seperti maaf supir itu ya. Jadi supir bis itu kalau kencing gitu, ya bisnya dinteke, terus bani duyui gitu. Ya Allah. Pernah ya Bu ya lihat gitu, naudzubillah. Padahal itu kalau nggak segera diperbaiki, bisa menyebabkan adab kubur. Yang kedua, orang yang melakukan namimah. Namimah itu adu domba. Menjadi provokasi antara dua saudara bertengkar. Nah, jadi namimah sama tidak membersihkan ketika kencing. Nah ini ya Bu ya, dari alam kubur, kemudian hari kebangkitan, hari mahsyar, dikumpulkannya manusia besok. Kemudian apalagi Bu? Yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian yaumul jaza, ada neraka, ada sorga. Dan Allah terangkan dalam Qur'annya ibu-ibu, neraka itu ternyata siksanya ngeri-ngeri. Ada orang yang dirantai lehernya, ditarik oleh malaikat, kemudian disiram air panas yang mendidih. Ya, kemudian ada lagi dibakar hidup-hidup, lalu sampai matang dihidupkan kembali. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kulaman natijat juluduhum. Kami masukkan orang yang mengkufuri ayat-ayatku ke dalam neraka. Ketika kulitnya matang, kami ganti kulit yang baru. Minumannya ahli neraka apa Bu? La yadukuna fiha barda wala saroba. Orang penghuni neraka itu tidak pernah merasakan kesejukan. Minuman mereka itu adalah apa Bu? Nanah dan air yang sangat mendidih. Bayangan kita ibu-ibu air mendidih itu jangan disamakan dengan ibu-ibu ketika masak air lalu dimasukkan termos. Sangat berbeda, sangat berbeda. Ibu-ibu mau tahu nggak bandingannya api neraka dengan api dunia? Kata Nabi, api neraka dengan api dunia itu bandingannya 1:70. Api dunia saja, kita saja sudah nggak kuat. Ya, kalau mau nyoba nanti di rumah itu, nyalakan kompor, dekatkan jari kita ya Bu ya. Belum nyentuh saja sudah nggak kuat kok. Lah ini 70 kali lipat. Itu pun api yang terbaik. Kalau ibu di dunia ini api yang disukai warna apa? Merah. Kalau merah bikin gosong panci ya Bu ya. Nah, ini. Jadi berapa kali lipat itu? Belum lagi makanannya penduduk neraka adalah pohon zakum yang berduri, yang membuat ususnya itu nggak karuan. Ini Allah tampakkan, Allah terangkan dalam Al-Quran ibu-ibu. Kemudian yang kedua surga Bu, surga juga Allah terangkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita sudah bicara siksa dan nikmat, siksa di neraka dan nikmat di surga, nggak bisa pakai akal Bu. Jadi kalau kita itu nyebut siksa neraka, kita nggak boleh bayangkan sebagaimana persepsi kita. Hakikatnya itu yang tahu adalah Allah. Ya meskipun dalam persepsi kita saja sudah ngeri ya Bu ya. Hari ini lagi viral muncul film bioskop. Apa Bu judulnya? Siksa neraka. Yang ternyata bisa membuat tobat seorang apa Bu? Waria katanya gitu di medsos itu. Tapi kalau kita lihat itu, tapi saya nggak pernah lihat. Tapi kalau seandainya itu dilihat, itu bukan siksa yang ada di neraka itu, bukan. Kita nggak tahu hakikatnya adalah Allah yang jelas sekali masuk neraka memang sedih. Surga juga begitu. Kadang-kadang ada sebagian ulama nggak boleh kok kita nerjemahkan neraka dengan nar dengan neraka itu nggak bisa. Karena nerjemahkan neraka dengan nar itu nggak bisa sama. Makanya kalau disebut neraka itu dengan nar saja ya Bu ya. Kalau kita nerjemahkan jannah dengan surga itu nggak bisa menyamai jannah. Paham ya Bu ya? Surga itu nggak bisa menyamai jannah.
Karena jannah itu lebih tinggi daripada surga. Kalau surga itu kan persepsi manusia, tapi kalau jannah itu ya hakikatnya Allah itu yang maksudnya Allah. Nah, nikmat surga itu Masya Allah, Bu. Kalau dalam Quran itu ya, Bu ya, nggak bisa pakai logika lagi ini. Besok di surga itu ada sungai-sungai madu. Ada. Nanti kan kalau kita pakai logika itu repot. Lah yo nanti kalau ada sungai madu jegur peliket kabeh awake. Ya, ada sungai-sungai susu, ada sungai-sungai Homer. Nah, ini nanti dipikir mana lah, yo Homer kok sungai-sungai Homer porak mabuk ya. Lah kalau bayangannya jangan Homer di dunia yang gini oplosan gitu kan. Sudah itu urusan Allah. Yang jelas orang penghuni surga itu enak nikmat gitu kan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, urusan ini digoda kita, Bu. Jangan sampai yakin. Wah, dengan ucapan-ucapan yang uh, membuat kita ragu. Contohnya, orang itu kalau masuk neraka, memang awalnya sakit. Nanti kalau sudah enjoy, dia terbiasa. Saya sampai ya Allah, kirung pernah ngerasa masalah gitu. Ada seperti itu. Ada lagi Bu ditanya gini, loh katanya iblis itu masuk neraka. Loh iblis itu kan dari api. Ya. Nanti kalau dia masuk neraka ketemu dengan api ketemu dengan api kan menyatu malah CS gitu. Ini contohnya biar kita ragu dengan akhirat. Oh iya ya ternyata. Nah untuk jawab orang kayak gitu gimana tuh? Ya tadi dijiwit wae. Loro ra? Ya loro. Kamu tahu nggak? Tanganku ciptakan dari apa? Tanah. Ya, pahamu dari apa? Tanah. Tanah ketemu dengan tanah, CS apa loro? Nggak usah pakai dalil. Dia logika, kita pakai logika. Karena orang yang kayak gitu tuh kayak dalil angel, Bu ya. Nanti kalau kita cerita lagi tentang nikmat surga, nikmat jannah dan siksa neraka atau nar itu, dia juga kayak ngeremehkan. Wah, apa pernah rono? Ya gitu, Bu. Dadak juta-juta, pernah rono-rono gitu. Kita itu nerangkan surga, neraka itu bukan karena pernah ke sana. Karena ini adalah dari Allah. Jadi Allah itu dalam Quran itu ada dua ya Bu ya. Ada wa'dun, ada wa'idun. Ada janji, ada ancaman. Janji itu adalah jannah, ancaman itu adalah Lah kalau orang itu sudah tidak yakin atau ragu dengan akhirat, ini bahaya. Akan lemah di dalam ibadah. Akan meremehkan perintah Allah. Meremehkan larangan-larangan Allah. Padahal kita ini setiap hari berharap ridhonya Allah dan berharap surganya Allah. Dan kita berlindung dari murkanya Allah dan nerakanya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa. Makanya kalau ada orang kok tidak percaya dengan ini, wah ini repot. Makanya kalau ada orang kok mereka berani maksiat, berani meninggalkan perintah, biasanya urusan ini lemah. Ya. Saya kadang-kadang kalau baca Quran itu kok ada siksa, ya, ada hadis kok nerangkan besok kehidupan manusia itu luar biasa beratnya. Itu memunculkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini saja, maaf ya, ini belum bicara neraka saja, episode fase-fase itu aja udah berat toh. Dari sakar saja udah berat. Ini belum bicara neraka. Belum bicara tahapan sampai pol itu, surga neraka. Baru bicara sakar saja sudah berat. Baru bicara kubur saja sudah ada nikmat, ada siksa. Ya enggak, Bu? Baru bicara mahsyar saja, ngeri lagi mahsyar itu. Habis nanti kan ada 3 tiupan ya Bu ya, menurut para ulama itu.
Ada tiupan kejutan, namanya faza. Ada tiupan syok, itu kehancuran alam. Tidak ada manusia yang hidup sama sekali. Hancur hari kiamat itu. Dan tiupan yang ketiga apa, Bu? Tiupannya malaikat Israfil itu. Yang ketiga adalah tiupan kebangkitan manusia. Ketika bangkit digiring kemana? Digiring ke alam mahsyar. Nabi menjelaskan bagaimana keadaan manusia di alam mahsyar, ibu-ibu. Kata Nabi, mereka tidak pakai baju. Mereka tidak pakai sandal. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu nanyain, ya Rasulullah, lah kalau mereka di alam mahsyar itu tidak menutup auratnya, tidak pakai baju, apakah mereka tidak saling melihat aurat mereka masing-masing? Apa kata Nabi, Bu? Wahai Aisyah, sungguh urusanmu pada waktu itu lebih berat daripada memikirkan aurat saudaranya. Artinya apa? Urusannya cuma dalam pikirannya, jangankan melihat aurat orang lain, dalam dirinya benaknya itu apa? Iki aku selamat apa ora? Iki aku selamat apa ora? Ngoten niku, Bu. Ketakutan yang luar biasa. Kira-kira aku selamat atau tidak? Ini di alam mahsyar. Belum lagi keadaan manusia, matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil. Tudna samsu yaumal qiyamati kamik daril mil. Matahari didekatkan di atas kepala manusia 1 mil. Ulama mengatakan tidak tahu ini mil jarak atau mil yang dipakai oleh orang Arab untuk bercela yang panjangnya beberapa senti. Matahari ini, Bu. Konon katanya matahari itu jarak matahari dengan bumi 150 juta mil. Itu saja kita bisa merasakan panasnya bagaimana, Bu, musim kemarau kemarin. Luar biasa sampai dodol es teh. Saya ki koyo dodol es teh rada. Ya, Bu ya. Sampai sehari habis berapa gelas itu. Lah ini 1 mil, 1 kila lah mungkin. Ya Allah, panasnya kayak apa? Sampai Nabi mengatakan nanti mereka akan bercucuran keringatnya. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, tergantung maksiat yang dilakukan di dunia. Ini baru fase berapa ini? Baru mahsyar, ini masih terus. Makanya ibu-ibu ini kalau kita merenung tentang alam kita selanjutnya, kita itu hidup ini tuh nggak berani main-main. Betul-betul memanfaatkan waktu dan sisa umur kita, ibu-ibu. Apalagi umur kita ini dibatasi. Kata Nabi, akmarun umati baina sitin wasabiin. Umur umatku antara 60-70. Umur umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek, Bu. Kalau umur umatnya Nabi-Nabi dahulu panjang-panjang. Umur umatnya Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun. Kira-kira ada nggak jamaah sini yang umur 900 tahun? Tidak ada. 500 tahun ada? 200? 150? 100 dah? Ada nggak? 90? Ya Allah. Makanya betul kata Nabi, ya Allah. Kalau kita renungi lagi, Bu, bener lah ya Nabi itu ngomong begitu. Pikir, ternyata umur 50, penyakit sudah pada datang. Ya, Bu ya. Cek laborat, dokternya bilang, Ibu hati-hati, niki jenengan pun kena tensine darah tinggi. Umur 55 cek lagi tidak hilang malah nambah. Ya, kemarin 5 tahun yang lalu darah tinggi, 5 tahun ini malah gula. 60 malah komplikasi. 63 malah kok mati gitu. Mari. Mari ya, Bu ya. Bisa sembuh nggak, Bu? Bisa. Allah itu maha penyembuh. Kadang-kadang kita tuh doakan saudara kita tuh yang sakit parah tuh suudone tinggi gitu ya. Lho lorone ngeri kayak suwi, stroke ngane, sedelok neh kayak. Ngawur sedelok neh, sing delok neh ki kowe. Ya Allah. Enggak boleh, kita tetap dongake yang terbaik. Ya intinya dongake yang
sembuh lah. Kita nggak tahu. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nabi Ayub saja yang sakitnya sampai 8 tahun saja, beliau bisa sembuh atas izin Allah. Bisa nggak, Bu? Bisa. Jangan pesimis, intinya di situ. Meskipun kita ini tidak ada penyakitnya, dicek alhamdulillah normal kabeh. Dibuka, nanti berapa lembar itu normal. Juga jangan senang dulu. Ya Bu ya. Ingat, ada utusan malaikat maut yang menempel dalam diri kita. Apa itu? Berubahnya struktur fisik. Yang rambutnya dulunya hitam, sekarang memutih. Sudah banyak belum, Bu? Nah, aduh. Ya. Yang dulunya kulitnya kencang, sekarang sudah kerasa nggak, Bu? Aku kayak cek kencang, oke? Ya Allah. Yang dulunya kuat, sekarang biyen ngangsu 2 ember iso, saiki berkurang sak ember, saiki kurang sak timbo, saiki kurang sak ciduk, gledek utah. Ya Allah. Ada nggak Bu kayak gitu, Bu? Ada. Mlaku sithik wis ambekane menggeh-menggeh. Salat dawa sithik wis protes. Engko traweh imame dirasani. Lah iya, traweh kok suwine kaya ngono. Adalah aku ki ya iso wis umbah-umbah ulah-ulah ngedusi bocah awake ngantek nglungkrah. Ngono ki ya dawu. Akhire do ngrumpi, kita pingin traweh sing cepet ning masjid kono kae lho. Macane surat andalane awake dhewe. Napa Bu? Surat andalane jenengan? Rikul karo Inna A'taina. Lah apa imame kon maca Inna A'taina terus? Ya Allah. Ya Allah. Wis mulai. Ya. Ngono ki ya takbir sudah tangannya udah bunyi. Allahu Akbar. Ya Bu ya. Sampai terawih goreng mason loro. Ya. Ya, sujud ya meneh rukuk meneh ya. Wah, kene malah ada kecetit iki. Sujud malah ambrol kabeh. Ya Allah. Kita harus sadar diri Ibu-ibu, kita nih semakin hari waktu kita semakin terbatas. Nah, niki. Lah, gunanya iman kepada yang goib ini satu. Nah, ini pengaruhnya nih, Bu. Kalau kita ini kuat Ibu-ibu, sakaratul maut kita yakini benar-benar dahsyat. Kubur itu betul-betul luar biasa keadaannya. Mahsyar, hisab, mizan, jannah, nar. Ini akan memunculkan efek yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Ini ya, Dev, efeknya di sini. Ikhlas dalam beramal, Ibu-ibu. Jadi kita itu tidak ada keinginan kalau orang betul-betul iman tenanan dengan yang goib itu, kita melakukan sholat, melakukan baca Quran, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tidak pernah berharap dari manusia, tidak ada unsur-unsur dunia yang lain-lain. Karena kita yakin bahwa yang sebaik-baik balasan adalah balasannya Allah. Ini saya ambil dalam kitab Tauhid ya Bu ya, tulisan Dr. Soleh Fauzan. Al-ikhlas fil amal rohbatun fis sawab. Orang kalau beriman dengan yang goib, itu menimbulkan dampak ikhlas dalam beramal dan berharap pahala dari Allah. Wa khaufan minal iqab, dan takut terhadap siksa akhirat. Tom'an, la tom'an fil jaza wa syukri dunyawi. Dia tidak akan tamak di dalam masalah balasan dari manusia, bahkan ucapan terima kasih. Surat Al-Insan atau Ad-Dahr, Ibu, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Ini dalilnya.
Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini dalilnya, Bu. Mereka memberikan makanan atas cinta mereka kepada anak-anak yatim, fakir, miskin. Ketika mereka memberi makanan tuh, mereka mengatakan begini, innama nut'imukum, kami membantu kalian, hei anak-anak yatim, hei fakir, miskin, liwajhillah. Apa itu liwajillah? Karena Allah. La nuridu minkum jaza. Saya tidak berharap balas budi dari kalian. Wala syukuro, dan ucapan terima kasih. Ini Bu ikhlas. Jadi kalau kita memberi kepada siapapun, tanamkan niat ikhlas karena Allah. Nggak usah berharap kembali. Nggak usah mengharap balas budi atau bahkan ucapan terima kasih. Karena kita sudah yakin bahwa sebaik-baik pemberi balasan adalah Allah. Lagi duwe gawe ngasih kunjungan sama tetangga kita. Ya. Kemudian 2 minggu kemudian tetangga kita duwe gawe. Juga bagi kunjungan. Rumah kita dilewati. Ngambek buatan, Bu? Nah, dilewati. Lah yo, aku wingi nggih gawe tak kei Mbah Sandene duwe gawe, omahku dilewati. Tak titeni kowe. Sesuk aku duwe gawe meneh. Ora bakal aku. Hai, ini ikhlas gak, Bu? Maka nyuwun sewu nggih. Di desa-desa itu sampai ada, Bu, kalau DGW itu dicateti itu loh. Mongko yang delane dengan aku podo bales gitu. Ya Allah. Makanya Bu ya, siapkan niat. Kalau kita berharap orang itu, Bu, kalau orangnya nggak ngasih betul, sakit hati kita. Tapi kalau kita berharap Allah, Ibu-ibu, pasti jalannya dari berbagai arah. Ini loh yang kadang-kadang kita nggak paham. Maka ada ilmunya. Menurut ulama ya Bu ya, ikhlas tandanya 3. 1, amalnya, niatnya apa Bu? Karena Allah. 2, amalnya, niatnya menjalankan perintah Allah. Menurut Syekh Utsaimin, tanda-tanda ikhlas itu ada 3. Amalnya, niatnya karena Allah. Amalnya karena menjalankan ya, perintah. Dan yang ketiga, amalnya diniatkan karena alhamdulillah hujan. Allahumma syaiban nafi'ah. Apa enggak yang Ibu? Ya. Ya. Silakan yang di soft nomor 2 untuk bisa maju Bu, dibantu. Atau yang dari belakang langsung aja maju ke depan. Mbak Hani, silahkan ke depan Mbak. Ini ya Bu ya? Oh, enggak. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah.
Lanjut, Bu. Ya, maju dulu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi kekuatan iman dengan yang goib itu memunculkan rasa ikhlas. Rasa ikhlas ini tandanya ini ibu-ibu. Amalnya diniatkan karena Allah, amalnya diniatkan karena menjalankan perintah Allah, amalnya diniatkan karena mencari pahala dari Allah. Kalau ibu-ibu menjalankan perintah ini, kita ini Bu, insya Allah ini sudah termasuk kategori ikhlas. Ya, jangan sampai amalnya berharap ingin dilihat, ingin didengar oleh manusia. Apalagi mengharap dari keuntungan dunia yang hanya sementara. Yang kedua, pengaruh dan dampak orang yang beriman dengan yang gaib yang kedua adalah kuat dalam mempertahankan kebenaran atau kebaikan. Ini efeknya ibu-ibu. Kita lihat ya, di dalam kitab ini ma wa'ada bi ahlul iman yaj'alul mar'u yasiru fil imtisali awamillah wa bayanul haq wa da'wah ilaihi wa bayanul batil wa tahdzir minhu wa muharibatihi. Orang yang beriman dengan yang gaib, mereka itu akan kuat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjelaskan kebenaran, berdakwah, ya, sehingga dia itu kokoh. Contohnya, kalau dalam kitab ini ya, contohnya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Masya Allah Bu, imannya dengan Allah itu luar biasa. Beliau termasuk Nabi yang berani sekali melawan seorang raja yang menyembah berhala. Siapa namanya Bu? Namrud. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-57 58. Nah, ini. Nabi Ibrahim mengatakan begini, Allah terangkan ini. Tallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwalu mudbirin. Faj'alahum judatan ila kabira lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ini Bu. Demi Allah, saya benar-benar akan menghancurkan patung-patung kalian setelah kalian pergi. Lalu Nabi Ibrahim datang ke peribadatannya Namrud, lalu berhala-berhala itu dijadikan Nabi Ibrahim itu judada, keping-keping. Nah ini, supaya mereka mau kembali kepada Allah. Ternyata setelah Namrud datang dan pasukannya melihat berhalanya, Tuhannya pada berceceran. Ngamuk Bu, marah dia. Lalu mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya, kira-kira ini ya, menurut kalian siapa yang berbuat? Dosa rempak jawab, siapa lagi kalau bukan Ibrahim. Kami telah dengar ada seorang anak muda yang senantiasa mencela Tuhan-Tuhan kami. Ibrahim. Panggil Ibrahim. Supaya orang pada menyaksikan bahwa dia ini adalah orang yang salah. Biar dia malu. Ternyata sebaliknya, Ibrahim mempermalukan Namrud. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Hei Ibrahim, benarkah kamu yang telah menghancurkan patung-patung itu?" Dalam ayat diterangkan ada satu patung yang dibiarkan, Bu. Ila kabirolahum.
kecuali yang paling besar. Supaya dijadikan argumen. Ibrahim sudah tahu resikonya. Alah, iki kok paling aku dicekel iki. Aku paling disidang iki. Berani sekali loh Bu, beliau ini kendel ini, itu resikonya mati ini. Dewean melawan seluruh raja, melawan Namrud dan bala tentaranya, ini bukan perkara mudah Bu. Kendel sekali Nabi Ibrahim, berani sekali. Di sidang dilihat oleh orang banyak, Namrud bertanya kepada Ibrahim, betulkah kamu yang menghancurkan patungku ini? Tanya saja yang besar itu. Terus Namrud ngomong, "Lu mana bisa aku bertanya? Kamu tuh gimana sih Ibrahim? Mana bisa aku bertanya? Dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa ngomong." Mungkin ngomongnya gini, Ibrahim, kamu tuh gimana? Kamu bodoh sekali ya. Patung menang kok kontekok. Nah, akhirnya jawabannya Nabi Ibrahim dibalikkan. Ya lebih bodoh kamu. Lebih bodoh kamu. Wis ora iso ngomong, ora iso ngrungokke, malah disembah. Nah ini Bu. Akhirnya secara adu argumen, adu logika, kalah. Akhirnya yang bermain apa Bu? Kekuasaan tadi. Apa itu? Bakar. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim berdoa, kuni barda wa salama. Qala ya nar kuni barda wa salama. Wahai api, jadikanlah api ini dingin dan menyelamatkan aku. Api yang sejatinya panas menjadi dingin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah orang kalau sudah yakin kepada Allah, Allah akan tolong. Dan ini pelajaran banget Ibu. Kebetulan tesis saya bahas masalah kisah ini Bu. Dialektika jadal Quran dalam menyampaikan pesan kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Menarik sekali dikaji secara dalam. Jadi ibu-ibu, Allah tuh kadang memperlihatkan petunjuk itu bukan karena nasihat saja. Bukan karena tausiah saja. Tapi kadang-kadang Allah berikan petunjuk lewat kejadian. Jadi dakwah Nabi Ibrahim itu tidak banyak omong sebenarnya. Beliau ingin tampilkan ini loh, Tuhanku sebenarnya iso apa-apa. Yang kedua, ketika dia membakar Nabi Ibrahim, ternyata juga nggak bisa ngapa-ngapa kok, nggak berkuasa atas Nabi Ibrahim. Ternyata yang berkuasa atas Nabi Ibrahim siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Namrud itu sensitif, ya Bu ya, hatinya bersih, seandainya ini, dia akan takluk dan tunduk. Ini pasti bukan Ibrahim ini pasti Robnya Ibrahim yang membela ini. Cuma gara-gara kekuasaan, gara-gara kedudukan, gara-gara dia tokoh, malu untuk mengakui itu. Ya. Makanya ibu kalau ada sesuatu yang Allah tampakkan ya Bu ya hari ini apa kejadian apa. Orang beriman tuh tidak sekedar sambil lalu, dia betul-betul renungi sehingga menjadi hidayah. Itu loh, kasih sayang Allah itu luar biasa. Sama orang yang zalim, sama orang yang jahat pun Allah masih kasih hidayah lewat kejadian-kejadian yang tidak biasa. Contoh lagi Bu, Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya kan kalau dilihat dari kedolimannya ngeri Bu. Mateni bayi. Apa meneh Bu? Jegurke warga Masyitoh ke dalam kuali yang panas. Apalagi ngaku Tuhan. Ngeri meneh tuh Fir'aun. Tapi Allah tuh masih ngasih kesempatan sama Fir'aun. Supaya dia tobat. Dengan apa? Dengan kejadian yang dilihat di depan matanya. Contoh, dia ngundang tukang sihir. Ya Bu ya, tukang sihir. Tukang sihirnya itu bukan tukang sihir ecek-ecek ya Bu ya. Kalau sudah tukang sihir itu Fir'aun, Rojo Bu. Itu sudah tingkatannya internasional. Sakti banget. Tapi kenapa masih bisa dikalahkan oleh Nabi Musa? Bahkan tukang sihirnya saja mau tobat. Tapi karena dihalang-halangi Fir'aun itu. Harusnya Fir'aun tunduk. Bener ya, Tuhannya Musa tuh luar biasa ya. Kekuatanku aja kalah, saya ngundang tukang sihir yang sakti saja nggak bisa kalah kok. Malah tambah sombong Bu. Malah pingin mematikan atau membunuh Nabi Musa dan bala tentaranya. Dikejar Nabi Musa itu sama Fir'aun dan tentaranya itu. Akhirnya Nabi Musa terpepet di depan laut, di belakang Fir'aun dan tentaranya. Lalu Allah menyuruh untuk memukulkan
tongkatnya. Ini kejadian lagi, Allah tampakkan kekuasaannya. Harusnya Fir'aun sensitif. Ternyata laut itu terbelah. Belah ini, Bu. Bayangkan zaman segitu, Bu, nggak ada teknologi. Kudune orang itu kan ini luar biasa ini kekuatannya. Sampai sekarang ibu-ibu carikan pesulap yang paling sakti yang bisa membelah lautan. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Jangankan lautan terlalu jauh. Selokan aja deh. Ya, Bu ya. Ada nggak, Bu? Nggak ada yang bisa dibuat jalan. Harusnya Fir'aun sensitif. Ya Allah, ini bener nih Musa ini, bener nih. Wah, bingunnya nganu, mata ini ya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bisa jalan di dasar laut, kemudian sampai ke daratan, Fir'aun baru di tengah. Lalu Allah tutup laut kembali, baru dia tenggelam. Ketika tenggelam, baru sadar, tapi sudah terlanjur karena nyawa sudah berada di goro-goro. Dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, saya beriman dengan Robnya Musa. Es kasep. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna syai'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala ini tubtul an. Tidak ada tobat bagi orang yang berbuat maksiat ketika datang kepadanya kematian baru dia ngomong saya taubat. Contohnya Firaun. Jadi tobat itu ada masa expirednya ya, Bu ya. Bukan hanya makanan. Secara umum dan khusus. Secara khusus ketika nyawa sudah di kerongkongan. Secara umum hari kiamat ketika matahari terbit dari sebelah barat. Yang ketiga, yang keberapa? Ketiga, kedahsyatan pengaruh dampak orang yang beriman dengan yang gaib. Yang ketiga, apa itu? Dia akan meremehkan dunia. Iktikor bimadzohiri duniawiyah. Meremehkan dunia. Bukan berarti nggak nyari dunia. Artinya dunia itu dalam genggamannya. Dia kendalikan dunia ini. Bukan dunia yang mengendalikan dirinya. Contohnya siapa dalam kitab ini, Ibu-ibu? Contohnya Ibunda Asiyah. Nah ini. Karena di dalam ayat itu, Ibu ya. Dalam ayat itu jelas Allah mewanti-wanti yang namanya dunia itu fitnah. Jelas itu. Wa ma hadil hayatu dunya illa lahun wa laib. Dunia itu hanyalah kehidupan yang sendaguro dan main-main, lahun. Dan sesungguhnya yang namanya akhirat itu adalah kehidupan yang nyata. Laukanu ya'lamun, kalau mereka itu sadar dan tahu. Surat Al-Ankabut ayat 64 tentang sifat dunia. Sifat dunia apa, Bu? Tidak kekal. Terus apa? Menipu. Ya, fata morgana lah dunia itu. Ya. Sehingga ketika orang itu iman dengan yang gaibnya kuat, maka agamanya tidak akan kalah dengan dunia. Contohnya Ibunda Asiyah. Dalam surat At-Tahrim ayat 11. Kita tahu Ibunda Asiyah ini seorang ibu dari istri raja ya, Bu ya. Raja Fir'aun. Tapi Ibunda Asiyah itu tidak silau dengan istananya Fir'aun. Dengan gemerlapnya dunia yang dimiliki. Contohnya ini. Jadi ini juga hati-hati ya. Kenapa kok dicontohkan Ibunda Asiyah ini? Kenapa wanita? Karena ada istilah wanita bagi apa? Ada uang disayang, nggak ada uang apa, Bu? Ditendang. Karena memang ujian bagi wanita itu apa, Bu? Harta. Ujian laki-laki itu adalah wanita. Maka yang dicontohkan Asiyah. Ujian laki-laki tahta juga. Contohnya Fir'aun sama Namrud. Jadi kok pas ya? Wadaraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah misalkan kepada orang-orang beriman istrinya Fir'aun. Nah ini Bu doanya Bu. Itqalat Rabbi benili indaka baitang fil jannah. Masya Allah.
Ibunda Asyah berdoa, ya Rob, bangunkan aku ya Allah, rumah istana di surga ya Allah. Aku tidak tertarik istananya Fir'aun. Subhanallah nih. Kira-kira ada nggak orang sekaya Ibunda Asyah hari ini, Bu? Fir'aun tuh yang punya Mesir, tapi nggak tertarik. Justru dia malah pingin dibangunkan oleh Allah istana di jannah. Wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumi dzalimin. Selamatkanlah aku ya Allah dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun dan selamatkanlah aku ya Allah dari orang-orang zalim. Ini doanya Ibunda Asyah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Jadi Ibu-ibu, orang kalau beriman dengan yang gaib itu kuat, ya dunia tidak bakal menjadikan dia terlena. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh, asalkan kekayaan kita kendalikan untuk sebagai batu pijakan menuju kebahagiaan akhirat. Itu yang saya maksud. Nah, saya lanjutkan sebentar. Tadi di situ ada gangguan sebelah dari depan ya Bu ya. Depan ini maksudnya ini ya. Depan itu maksudnya tidak percaya dengan akhirat. Kalau belakang adalah eh, dibuat cinta dunia. Nah, ini godaan iblis ya Bu ya. Cinta dunia. Ternyata cinta dunia termasuk bagian dari makar iblis. Ini arah belakang. Yang ketiga, dari sebelah kanan. Ya, kanan ya. Godaannya apa? Ini menurut Ibnu Abbas ya Bu ya. Dari sebelah kanan adalah ragu. Dibuat ragu ajaran Islam. Jadi tugas-tugas iblis kepada kita itu nih, makar-makarnya nih Bu ya. Kita dibuat tidak percaya akhirat, kita dibuat cinta dunia, kita dibuat ragu dengan ajaran Islam. Dan yang keempat, menghiasi maksiat menjadi indah atau enak dipandang. Ini sebelah kiri. Ini makar-makar iblis, hati-hati. Ragu dengan ajaran Islam, menghiasi maksiat menjadi indah. Enak dipandang, wajar dilakukan. Ini menurut Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Setelah dia disuruh turun dari surga, dan dia berencana untuk bagaimana manusia ini, hamba-hamba Allah ini digoda. Nah, makanya dalam akhir ayat itu Bu, kecuali hamba-hambamu yang bersyukur. Maksudnya ya akidahnya kuat, muwahhidin. Insya Allah dia tidak akan mampu digoda oleh iblis. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang tidak mudah digoda oleh iblis. Amin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir, pengaruh dan dampak iman dengan yang gaib adalah hilangnya rasa dengki. Hilangnya sifat dengki. Ihabul hili wal ahqad. Sifat dengki dalam diri seorang muslim. Ihabul hili wal ahqad. Jadi ketika orang beriman dengan yang gaib, ibu-ibu, dia akan hilang rasa iri dan dengki, sifat iri ya, iri dan dengki. Iri dengki ini akan hilang dalam diri seorang muslim ketika dia kuat imannya dengan yang gaib. Jadi ketika sesama saudaranya itu mendapat nikmat, dia nggak mudah terpancing, ya kan? Dan hari ini banyak kan orang-orang yang nyun sewu, kalau saudaranya dapat nikmat dia dengki, malah tambah timbul benci. Naudzubillah. Tanggane tuku kol atine merongkol. Tanggane tuku kijang,
bar tangi turu kejang-kejang. Tanggane tuku sedan, biyen sehat, saiki nah, jenengan sing ngomong dhewe lho. Tanggane tuku Pajero, atine panas. Karena nggak iman dengan jam gaib ini. Nah, makanya yang diirini, yang didengkini oleh orang yang beriman dengan jam gaib itu urusan apa? Ketaatan. Ya, ketaatan. Dia betul-betul iri kalau temennya kok bisa baca Quran, sebulan bisa hatam. Dia itu iri. Temennya bisa ngaji, temennya bisa tahajud. Itu boleh tuh diirini tuh orang kayak gitu tuh. Kalau bisa didekati, itu temen solehah itu. Minta tip-tipnya biar bangun malam, biar istiqomah baca Quran gimana. Itu penting. Ya. Sebab sahabat yang kayak gitu tuh harganya mahal. Kata Imam Hasan Al-Basri, sahabat satu ngaji, satu akidah, satu jamaah pengajian itu lebih mahal dari keluarga kita. Maksudnya keluarga dalam tanda kutip, keluarga yang tidak paham. Kenapa? Karena kadang-kadang keluarga selalu mengingat-ingatkan urusan dunia. Sedangkan sahabat kita yang solehah selalu mengingatkan akhirat. Ya seperti ada grup gitu, grup ibu-ibu di pengajian ini kan apa Bu? Mengingatkan kan, selalu diingatkan. Ini bulan apa, Ayamul Bid ini ada pengajian, ini ada fadilah keutamaan ini, Masya Allah, ini perlu kita rawat. Mungkin itu dulu Ibu yang saya sampaikan terkait dengan materi kita pada pagi ini, yaitu tentang dampak dan pengaruh iman yang gaib kepada seorang muslim. Mudah-mudahan dengan tema ini kita semakin yakin dengan janji Allah dan ancaman Allah sehingga menimbulkan efek dan dampak dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, semakin tambah taat, semakin takut maksiat. Ya, sehingga kita mudah-mudahan besok husnul khotimah dan melalui fase-fase nanti alam barzah, hari kebangkitan, mahsyar, hisab, mizan, bahkan sampai hari pembalasan, mudah-mudahan kita lolos semua dari hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan kalau di akhirat kita semua akan dikumpulkan kembali oleh Allah di jannahnya. Amin. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.